Yuk mari kita berdoa buat anak-anak. Boleh pakai berdiri Bapak Ibu, arahkan tangan kita kepada anak-anak. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, satu kesempatan lagi Tuhan berikan buat kami ya Tuhan, buat anak-anak sekolah minggu, anak GC ya Tuhan, beribadah secara onsite ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar sepanjang minggu ini Tuhan, penyertaan-Mu juga terus ada atas anak-anak ya Tuhan Yesus. Tuhan, mereka Tuhan mau menjadi anak yang baik ya Tuhan, anak yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus, anak yang nur dengan orang tua mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kesehatan mereka ya Tuhan, berkati ya Tuhan setiap pergaulan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar mereka menjadi terang ya Tuhan di mana mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan turun saat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, buat anak minggu, anak GC ya Tuhan Yesus. Tuhan, pakai mereka Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan ada atas mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka semua Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami patahkan setiap roh sakit penyakit ya Tuhan. Kami hancurkan setiap roh kemalasan ya Tuhan Yesus. Segala tipu daya iblis ya Tuhan atas anak ini Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan yang menyertai mereka ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel bagi hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Juga buat para orang tua ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan para orang tua ya Tuhan, menjadi teladan buat anak-anak mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati para orang tua Tuhan, cukupi setiap kebutuhan yang ada ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Allah memberkati semua kami ya Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah Ansel Minggu GC ya Tuhan, ibadah raya ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang menghantar setiap jemaat boleh hadir ya Tuhan. Dengan segera tempat ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, sama-sama katakan amin. Amin. Dimuliakan buat Tuhan Yesus. Shalom. Pujikan, selamat datang, bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik di kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk membawa doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah ada di sini Tuhan. Kau memberikan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya itu Tuhan, kami sepakat Tuhan pada pagi hari ini, kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau layakkan kami, agar semua doa-doa kami Tuhan Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sepakat, kami mau berdoa buat semua kegiatan ibadah pada hari ini, baik yang diadakan di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan malam hari. Biarlah Tuhan, lawatan Tuhan akan menjamah melawat umat-Mu yang datang beribadah kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap ibadah yang dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami sepakat kami akan berdoa Tuhan untuk tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyator Harjo. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta William Kanto. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Wimi Pranoto. Kami juga berdoa buat semua keluarga Tuhan dari tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan hikmat marifat Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan Tuhan
untuk menggembalakan jemaat-Mu dimanapun berada, khususnya di tempat ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan Pak Wimpi Tuhan, dengan Ibu Rina Tuhan, berkati Tuhan Nana Tuhan, berkati keluarga besarnya Tuhan di dalam menggembalakan jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan urapan Roh Kudus bukan turun atas tudung-tudung rohani kami, dari Pak Niko, Pak Wiliar, Pak Wimpi Tuhan. Biarlah menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk memenangkan jiwa kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai pelayanan hamba-Mu ini yang telah Engkau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi hari ini juga Tuhan kami sepakat, kami mau berdoa bagi bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan pemilihan telah kami lakukan, dan kami percaya presiden yang terpilih adalah presiden yang takut akan Tuhan, dan kami percaya presiden yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia adalah presiden yang nasionalis, presiden Tuhan yang toleransi dan membawa bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar di mata dunia. Kami percaya Indonesia menjadi berkat di mata dunia Bapa, dengan pemimpin-pemimpin yang telah Engkau tunjuk, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan, dan kami percayakan Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kami berkati Indonesia dengan damai Indonesia, damailah Indonesia, dan biarlah Tuhan Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kota Jakarta beserta pemimpinnya Tuhan. Saat ini Tuhan Pak Heru, Engkau Tuhan memberkati di dalam jabatannya saat ini yang menjabat untuk melaksanakan pemerintahan di DKI Jakarta. Engkau memberkati DKI Jakarta seutuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Jakarta menjadi kota yang baik, kota yang damai. Jauhkan dari segala roh anarkis, jauhkan dari segala roh yang pemecah belah Tuhan. Kami berkati Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan kota-kota penyangganya Tuhan. Kau memberkati para pemimpin Jakarta ini Tuhan, untuk membawa Jakarta menjadi Jakarta yang lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkati Tuhan Mampang Perapatan beserta kelurahan-kelurahan yang ada di Mampang ini Tuhan. Engkau lawat Tuhan jiwa-jiwa yang rindu untuk mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati Mampang Perapatan beserta kelurahan-kelurahannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kota Yerusalem ke dalam tangan Tuhan, Israel di dalam tangan-Mu Tuhan, Israel di dalam pandangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau buka mata rohani bangsa Israel untuk melihat kemuliaan Tuhan, melihat penyelamatan daripada Tuhan. Engkaulah satu-satunya penyelamatan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Israel saat ini adalah Israel yang dipilih oleh Tuhan lebih lagi untuk menjadi umat kesayangan, umat kepunyaan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Israel akan dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sepakat Tuhan, kami yang ada di tempat ini, kami berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Mampang Perapatan. Kami berseru kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengetuk pintu hati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah pernah beribadah di sini. Jemaat di tempat ini Tuhan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka mau setia kepada Tuhan, di mana mereka bertumbuh menjadi jemaat Bapa. Engkau berkati jemaat yang terkecil sampai yang tertua. Engkau jemaat dari sekolah minggu sampai jemaat umum. Biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap rumah tangga, setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Pertolongan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan jalan keluar bagi yang mengalami kesulitan Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan Bapa. Kami serahkan jemaat di tempat ini memiliki roh kesetiaan untuk Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, doa kami jauh dari sempurna. Biar Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini. Kami akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang ambil alih ibadah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang sudah hadir. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan yang disembah dalam hidup kita. Jika Tuhan satu-satunya yang kita sembah,
maka seluruh kehidupan kita akan kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian bersama-sama, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil posisi masing-masing yang terbaik, yang nyaman untuk menyembah Tuhan. Kami mau sembah Tuhan, karena Engkau lah yang patut disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus. Mari sama-sama angkat pujian kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tuhin katamu, sembah dan puji tuhin katamu, sembah dan puji tuhin katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji sehingga kita semua. Sembah dan puji tuhin katamu, sembah dan puji tuhin katamu, sembah dan puji tuhin katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Siapkan hatimu, pujian ini dari awal. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tuhin katamu, sembah dan puji tuhin katamu, sembah dan puji tuhin katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji tuhin katamu, sembah dan puji tuhin katamu, sembah dan puji tuhin katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji tuhin katamu, sembah dan puji tuhin katamu, sembah dan puji tuhin katamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
sembah Tuhan. Sama-sama angkat tangan dan kita bersorak. Tidak bersorak
siap memuji Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Kami percaya sukacita surga ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Katakan sebelah kanan kirimu, sukacita surga sudah ada. Haleluya. Amin. Mari siap memuji Tuhan dengan sukacita dari surga. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari bersuka bagi Tuhan. Udah Tuhan hadir di tempat ini. Mau terima sukacita sukacita sudah itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya. Sukacita, amin. Mungkin kita banyak masalah, mungkin kita banyak tantangan, tapi yang pasti sukacita surga kalau ada, semuanya lewat, amin. Haleluya. Siapa yang mau bergirang bagi Tuhan? Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Ingat yang baru dijual.
Semua gandeng tangan coba sama-sama. Dan sukacita berlimpah, maka baru dicurahkan. Haleluya, ku bersuara beriku, Tuhan memberiku gembira. Dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya. Umat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan saat Pentakosta. Shalom saudara, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus
sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Dan daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. E.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar. Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. Kami sudah tahu apa yang benar, ucap si kepala suku. Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri, atau mengambil istri sesama, ataupun berbohong. Nommensen menjawab, itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut. Hal ini mengejutkan si kepala suku. Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab Nommensen. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta. Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, a high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Kaulah harapan kami, Tuhan.
bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kuat kami Tuhan, tapi oleh Roh-Mu yang kuat di dalam kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Firman katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, dan berseru, Pandang wajah, angkat tanganmu, wajahmu, pandang Dia. Dia ada tempat ini, saudara. Dia gak jauh, Dia dekat. Dia yes, oh lihat anak-anakmu yang terangkat Tuhan. Jangan pada pagi siang hari ini gak ada. Dia lalabaya syaralanaku pandang. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu ya Allah pada pagi siang hari ini ya Allah. Dan kami melihat, kami mau percaya bahwa pertolongan-Mu Tuhan masih nyata dalam setiap kehidupan kami. Yes Lord, jangan lepaskan. Yes Lord, dalam hidup
hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu ya Allah. Kau kuasai ruangan ini Tuhan, bungkuskan kuasa darah ke tembok berapi model sekeliling tempat ini ya Bapa. Berikan kami Tuhan Yesus telinga yang mendengarkan firman-Mu ya Allah, hati yang lembut sehingga setiap mata rohani kami Tuhan, biar kami boleh melihat kebenaran daripada Engkau ya Bapa. Berapi hamba-Mu, berapi setiap anak-anakku tempat ini ya Bapa, biar kami boleh menerima sesuatu Tuhan. Kami boleh dipulihkan, sakit boleh disembuhkan, penyembahan berat boleh diberikan kelegaan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap, kami beri doa berkat kepada Engkau. Sebab umat yang percaya dan siap untuk menerima berkat Tuhan, sama-sama mengatakan amin. Silakan berdoa dari Tuhan saudara. Terima kasih Kak Jun, Ratna. Terima kasih para pemusik. Ya. Bisa dibantu Ratna? Ya. Cek. Mungkin boleh diganti ya. Cik. Ya. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita masuki bulan Maret. Ya, kalau bulan Maret itu buat saya luar biasa, Tuhan, saudara. Ya, karena ulang tahun. Besok gak usah masuk ya, gue semua. Lihat ulang tahun saya. Baik, kita akan stimulasi kita untuk kita boleh sama-sama belajar. Ya, ini firman Tuhan yang hari-hari ini terus dilakukan. Kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melakukan Pentakosta yang ketiga, ada transformasi, ada pemulihan. Ya, kita baca sama-sama firman Tuhan dari Matius 24 ayat 14. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Amin. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di akhir zaman. Ya, akan tiba kesudahannya, akan tiba di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Ya, tapi Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Melalui siapa, saudara? Melalui saudara dan saya. Amin. Ya. Ya, ini adalah lagu lama. Ya. Judulnya Sing Out. Yang nyanyi Rod Conley itu dulu barengan atau sepantaran sama Don Moon. Ya, lagunya Sing Out, the Lord is near. Ya, artinya bernyanyilah, Tuhan ada di dekat kita. Lalu build him a temple here, bangun baitnya di tempat ini. Lalu a palace of praise, a throne of thanksgiving, sebuah istana pujian, tahta penuh ucapan syukur, made for the King of Kings, dibuat untuk raja di atas segala raja. Next. Sing out a joyful song, nyanyikan lagu sukacita. His love goes on and on, sebab kasihnya tidak pernah berkesudahan. When praises abound, His glory surround us. Ketika puji-pujian itu dinaikkan, kemuliaannya melingkupi kita. Building His temple here, sing out, the Lord is near. Bangun baitnya di sini, bernyanyilah, Tuhan ada di dekat kita. Kita mau belajar. Mungkin ada yang pernah dengar lagunya. Next.
Sing out, the Lord is near. Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, His love goes on and on. When praise is above, His love is surround us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Boleh balik berdiri saudara? Kita mau belajar lagi. Kita tahu bahwa Tuhan ada dekat kita. Dia berkata atas pujian siapa umatnya. Dia senang dipuji, dia senang disembah. Karena apa tuh? Karena dia naik. Katakan simak. Sing out, the Lord is near. Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, before the King of Kings. Sing out, a joyful song. His love goes on and on. When praise is above, His glory surround us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Building a temple here. Building a temple here. Sing out, the Lord is near. Haleluya. Oke, selamat saudara. Tuhan ada tempat ini, amin. Dari pujian awal sampai saat ini kita rasakan hadirat Tuhan. Coba waktu next. Pada pagi hari ini saya tema yang firman Tuhan akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah judulnya apa saudara? Memilih bahagia. Ya, ternyata bahagia itu pilihan. Ya, coba next. Bahagia itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa? Coba Maya boleh? Bahagia keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. ya. Bahagia kalau naik gaji gitu ya. Bahagia kalau dapat kerjaan yang baik gitu ya. Bahagia kalau dapat lotre gitu misalnya. Ya, tapi hari-hari ini kita ada di saat-saat dimana kadang kita coba next, ya, not happy, nggak bahagia. Coba lihat kanan kirinya, hari ini bahagia nggak? Not happy atau coba ini apa sih? Apa ya? Pura-pura bahagia, ya kan? Pura-pura bahagia. Jadi topengnya di luarnya kelihatan bahagia, tapi dalamnya sedih. Terus next, ya kalau ini bahagia yang sempurna, gitu ya. Ya, hari-hari ini hati kita apakah lagi nggak happy, ya kan? Atau lagi pura-pura bahagia, atau benar-benar bahagia? Ya, hanya saudara dan Tuhannya. Berapa hari yang lalu, ya, jadi saya pulang pergi kan naik motor sebenarnya. Naik motor itu kalau panas nggak kehujanan, ya kan? Kalau hujan nggak kepanasan. Ya, itu namanya motor gitu kan. Nah, saya dan istri tiap pagi berangkat kadang jam 5 atau 5:15 gitu ya. Itu 5:15 itu udah
mulai kronik gitu ya. Di Pancoran, di Gatot Subroto udah mulai padat, apalagi saya harus ngantar istri saya dulu ke Citra 2 di dekat terminal Kalideres. Itu banyak sekolahan, jadi udah mulai padat tuh kalau kita berangkat jam 5:15 ya. Terus pulang dari istri saya tuh pulang jam 5 ya. Saya dari kantor tuh sekitar 45 sampai 50 menit dari kantor untuk bisa sampai di sana. Kadang-kadang bos masih kasih tugas di jam 4 gitu, jadi kita baru bisa jemput jam 4:30. Kalau udah jemput jam 4:30 udah sampai sana bisa 5:15, 5:20 gitu ya. Terus lagi sering hujan, kita ngerasain di hari-hari ini pagi hujan, sore hujan gitu kan ya. Terus namanya udah masuk ke usia 40 ya, daya tahannya udah mulai nurun gitu kan. Nggak segagah dulu waktu umur 20 gitu kan, umur 25 masih terabas saja gitu kan. Kita mulai sakit, mulai masuk angin gitu kan. Terus di pikiran jadi aduh gitu, istri ngeluh terus ya kan, aduh badan capek gitu. Kalau malam tuh agak rewel nih, biasanya minta dipijetin gitu kan, kakinya dipijetin untuk ngeluarin angin gitu kan. Waduh udah mulai rewel. Terus akhirnya kan nggak happy gitu kan, karena kehujanan, karena terus badan nggak enak, terus istri juga rewel. Terus mikir aduh ini rumahnya jauh banget ya gitu kan. Mah kita nggak cari rumah aja dekat kantor gitu kan, biar lebih ini. Cuma terus yang jadi pertimbangan adalah saya punya 3 anak, sama Joshua 1 jadi 4 ya. Kalau pindah rumah itu nggak segampang membalik telapak tangan. Kenapa? Sekolah. Mindainya gampang, duit buat ininya, masuk ke sekolah barunya itu ya. Ya dari mana gitu kan. Nah, terus udah tuh gak happy tuh kemarin berapa hari. Terus saya diingetin Tuhan gitu. Sebenarnya bukan masalah capek atau gimana gitu ya. Tapi bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita untuk bisa bersyukur sehingga kita bisa happy. Di bulan lalu saya membagikan mengenai kita di setel kembali kepada setelan pabrik, setelan awal gitu ya, di mana Tuhan coba dibuka. Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dia menciptakan tumbuhan, menciptakan bumi, menciptakan segala macam, sampai menciptakan manusia. Manusia dibuat sedemikian sehingga akan bahagia. Kenapa? Karena makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, bersih ya. Terus mau perlu apa? Ada semuanya ya. Lalu di Kejadian 2 ayat 1 sampai 25 juga itu Tuhan manusia dikasih kekuasaan, dikasih segala macam untuk menamakan pohon, menamakan hewan yang ada di sana. Semuanya happy, semuanya bahagia. Karena apa? Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita untuk hidupnya bahagia. Itu awal penciptaan. Tuhan rindu untuk kita sebagai manusia ciptanya hidup berbahagia. Tapi di Kejadian 3 itu manusia jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut, mati. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba di Kejadian 3 dibuka.
Betul. Sehingga kita harus bekerja. Yang wanita harus bersusah payah untuk hamil, untuk melahirkan, gitu ya. Kejadian 3. Ya, ayat yang ke-14. Ya, oke. Diperbesar biar yang di belakang bisa ya. Ya, oke. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandungkan kau akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh kau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah kau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Di sini dilihat bahwa di Kejadian 1, di Kejadian 2, Tuhan menciptakan manusia, memberikan kehidupan yang bahagia. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, ada pemisah. Ada pemisah, lalu ada kutuk yang Tuhan harus kita lalui, gitu ya. Manusia laki-laki, perempuan harus dilalui. Ya, kita harus berjuang hari-hari. Ya, next di PowerPoint. Oh, sorry. Nih, saya bacakan dari 2 Korintus 5 ayat 1 yang kita harus tahu. Ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang harus kita ingat hari-hari ini apa, saudara? Di dunia ini kita tidak kekal. Di dunia ini kita hanya berkemah, hanya sementara. Ya. Yang harus kita tanam di dalam hati kita. Jadi jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi hari-hari ini kita ada, jadi bahagia, kita bisa mendapat naikkan gaji, mendapat bonus, mendapatkan rumah, mungkin mendapatkan kendaraan, itu sebenarnya hanya sementara, saudara. Tapi kebahagiaan sejati itu adalah hanya di dalam Tuhan. Next. Ya. Allah menciptakan manusia supaya mereka memuliakan Tuhan dan berbahagia di dalam Dia. Ingat, saudara, bahagia kita itu hanya di dalam Tuhan, yang lainnya bonus. Yang lainnya itu bonus. Hanya di dalam Tuhan. Makanya Daud mengerti, Daud tahu bahwa kehidupannya dia menjadi raja, ya hanya sementara. Dia akan digantikan lagi oleh anak atau oleh siapapun, gitu. Dan dia fokus sama Tuhan untuk dia
memuji menyembah Tuhan. Makanya saya tadi nyanyi Sing of the Lord is near. Ya. Tuhan itu dekat. Tuhan itu dalam kehidupan kita. Pada saat kita percaya sama Tuhan, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Seperti tadi Feos of Pentakos yang nomeson itu ya. Ya, aku ikut sama agamamu, sebab di agamamu Allahmu itu ada bersama-sama dengan kamu. Itu kita. Tapi kesuksesan kita, kebahagiaan kita itu bukan berdasar dari apa yang kita punya, dari sebesar apa rumah kita, dari sebagus apa mobil kita, gitu ya. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Coba kita buka Mazmur, lanjut. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Brian boleh bacain, Brian. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya. Di Mazmur yang pertama langsung Tuhan ingatkan, bahagia itu, ya, itu kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah hari-hari ini saudara saya sudah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Sudah kan? Kesukaannya Taurat Tuhan. Ya, gak usah tunjuk tangan. Ya, kita belajar untuk, yuk mulai besok, yang besok hari nanti pulang gereja rutin baca firman Tuhan. Jangan hanya baca. Saya juga minta anak-anak baca, ayo satu pasal. Udah pak. Cuma saya tahu namanya anak-anak mungkin ya belum ngerti untuk ya cuma baca doang. Tapi saya percaya pada saat kita baca, ya itu nanti akan roh akan mengingatkan. Oh, saya ini pernah baca ada mengenai misalnya kita lagi lemah, kita lagi sakit, pilih Tuhan menyembuhkan. Ayo baca dan renungan firman Tuhan siang dan malam. Ya, ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, enaknya kita hidup pas-pasan ya, pas butuh, pas ada gitu. Ya, pas butuh anak sekolah masuk, pas Tuhan sediakan. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Pada saat kita perlu, Tuhan tolong, Tuhan sediakan. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada saat kita melakukan kegiatan kita, di mana kita memulainya dengan doa, kita pertolongan Tuhan, pasti akan berhasil. Ya, kita bukan untuk gagah-gagahan kita ya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Pasti akan berhasil. Ya. Jadi dari tadi, dari Mazmur, dari Kejadian 1 dan Kejadian 2, pada saat kita baca bahwa Tuhan itu rindu, Tuhan itu pingin untuk setiap makhluk ciptaannya,
Setiap kita manusia diciptakan oleh Tuhan itu boleh menjadi bahagia. Ya, tapi karena kita baca Kejadian 3, karena Adam begitu jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ada sesuatu kutuk di mana kita harus bekerja, di mana kita harus untuk ibu-ibu, untuk yang wanita pada saat perlu sakit melahirkan, ya. Itu akibat. Tapi yang harus kita tahu bahwa kita di sini adalah apa tadi? Sementara, ya. Ada di kemah. Kita ada di kemah ini, tinggal di kemah, dan tempat tinggal kita yang kekal itu di surga sedang disiapkan. Berarti kita harus menyelesaikan tugas kita di hari-hari ini. Ya. Tuhan rindu, next, dua kali, ya. Tuhan rindu kita menemukan dan kita memilih untuk bahagia. Ya. Yang pertama, bahagia itu hanya didapatkan di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita bisa bahagia. Mazmur 65 ayat 5 bagian sejati, ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah. Pada saat kita mencari Tuhan, pada saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan Tuhan izinkan untuk mendekat kepada kita, mendekat kepada Dia, dan diam di pelatarannya, kita menjadi kenyang dengan kebaikan yang Tuhan kasih. Kebaikannya bukan hanya melulu soal materi. Pada saat kita boleh tetap sehat, ya percuma kalau kita sakit, ya kan? Kita nggak bisa, walaupun duit banyak gitu. Kemarin hari Rebo, ya? Hari Rebo Menteri Kesehatan datang ke kantor saya, Pak Gunadi. Ya. Dia ngomong gini, kesehatan tuh lebih penting daripada pendidikan, kata dia. Orang Peter IQ-nya tinggi, kalau kena stroke nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau misalnya harus cuci darah juga nggak maksimal kehidupannya, gitu kan? Jadi kita harus sehat. Yaitu pada saat, wah iya benar juga gitu kan. Ya, Pak Gunadi itu datang ke tempat kita. Tadi harus nyari Selasa, tapi karena satu dan lain hal gitu kan, jadinya besoknya baru datang. Jadi kita hari-hari ini yuk cari Tuhan, yuk kita mendekat sama Tuhan, dan Tuhan akan mengenyangkan kita dengan segala yang baik dari perbendaharaan. Nggak melulu tentang berkat, kesehatan. Kita boleh dapat bernafas dengan baik. Oksigen itu mahal. Kita bisa bernafas dengan baik, kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas. Itu berkat. Next. Tuhan rindu kita menemukan dan kita memilih untuk berbahagia. Karena bahagianya didapatkan dengan bersyukur pada Tuhan. Yuk kita bersyukur sama Tuhan atas apa yang Tuhan kasih. Di Mazmur 106 ayat 1, firman Tuhan katakan, puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Ayo.
kita memilih berbahagia dengan apa sudah tadi? Pertama, bahagia itu hanya didapat dari dalam apa? Kita hanya didapatkan di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita bisa bahagia yang sejati. Lalu kita juga bahagia didapatkan dari apa? Dari kita bersyukur. Apakah kita sudah bersyukur? Berapa waktu lalu saya diminta bantu untuk di Baksos. Kita ada Baksos waktu itu di Semper Barat, saudara. Di Semper Barat, terus jam 6:30 lewat 10 saya udah sampai di sana, terus nunggu teman saya. Terus pada saat nunggu itu kita kerjasama dengan Pomal, jadi apa, angkatan laut gitu ya. Terus sambil nunggu teman saya ngopi gitu. Ada ibu-ibu, dia Starling tau gak sih? Starbucks keliling. Nah, Starbucks keliling. Starbucks tau nggak? Nah, Starbucks tau gak? Kopi ya, kopi. Tapi kopinya bukan kopi mahal, kopi misalnya Torabika, kopi Indo Cafe, gitu-gitu aja ya. Kapal api ya kan. Nah, terus saya makan gorengan gitu kan. Terus saya ngobrol gitu kan sama dia. Terus nggak tahu ternyata pas ngobrol saya pensiunan, bukan pensiunan istilahnya, dulunya PPSU, tapi karena usia PPSU yang baju kuning, orange, pasukan orange yang buat nyapu bersihin lingkungan Jakarta gitu ya. PPSU karena sudah usia, ada batas usia, terus ya nggak bisa diperpanjang gitu kan, dia tiap tahun kan diperpanjang. Nah terus dia Pak hidup susah gitu kan, 3 tahun lalu suaminya meninggal, dipanggil Tuhan gitu kan, nggak punya apa-apa, anak ya ada gitu kan, sekarang juga bisa begini. Terus saya ngobrol, saya ceritakan, saya pikir dia bukan Kristen gitu kan, bersyukur Bu, saya ngomong begitu, tapi dia terakhir ngomong, saya ini, oke saya pendeta nih Bu, Ibu mau saya doain, saya kasih kartu nama saya gitu kan. Nah, terus akhirnya ya, didoain depan itu saudara, gitu ya. Terus ya, Ibu bersyukur, Ibu masih pasti ada ya. Dia ternyata gerejanya di Mawar Saron ya. Di Mawar Saron. Ibu boleh saya catat ya namanya, ntar saya doain tiap hari. Saya catat, nah itu Tari. Ya, terus pada saat sebelumnya juga saya lagi pijit terus kan lama tuh diem gitu kan, terus mulai ngobrol terus ngobrol sama tukang pijit itu panggilannya Ojan ya. Tapi nama aslinya namanya Gugun Sugiana, keren ya. Terus dia baru punya istri sekitar 2 tahun, panggilannya Icih, namanya aslinya Reza Andini. Saya ngobrol, ternyata dia udah 2 tahun married, belum dikaruniai anak. Terus, Kang Ojan, boleh saya tulisnya? Saya ini nama Kang Ojan siapa? Terus saya doain tiap hari. Oh iya boleh Pak. Ternyata dia sama-sama tukang pijit juga, istrinya di lantai 2, kalau wanita di lantai 2, laki-laki di lantai 1 gitu ya. Nama panggilannya Icih Pak, tapi nama aslinya Reza Andini, keren juga gitu kan ya, gitu. Saya ajak untuk dia ya, bersyukur, kamu jangan bersyukur Utari ya.
hari-hari ini kita bisa menemukan kebahagiaan dengan apa? Dengan bersyukur. Pada saat itu kita bisa lihat, oh ternyata saya cukup diberkati Tuhan ya, cukup baik ya keadaannya dibanding dengan Ibu Tari, dibanding dengan Kang Ojan. Saya anak udah 3 ya. Kang Ojan masih berdoa, masih kita doain untuk boleh punya keturunan. Lalu yang terakhir, Tuhan rindu untuk kita menemukan dan memilih untuk berbahagia. Ya, kita dapat menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Ya, seperti tadi, ya kan? Saya menyaksikan, ya Kang Ojan Muslim, gitu. Tapi nggak salah dong kita kasih tahu, gitu kan? Tuhan itu baik loh. Tuhan itu nggak pernah kasih pencobaan, ngasih sesuatu pun yang melebihi kekuatan kita manusia. Kita bisa saksikan kehidupan kita. Ngomong aja, nggak usah ngomong kehidupan orang lain, ngomong aja kehidupan kita. Gimana kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, dan yang luar biasa di Matius 5, coba dibuka. Di Matius 5 ini ada ucapan bahagia, perikopnya gitu ya. 5 ayat 1 itu ucapan bahagia. Oke. Disiram. Enggak bisa. Ulang lagi. Matius 5. Ya, ini khotbah di bukit. Perikopnya judulnya apa? Ucapan bahagia. Ya. Jadi berbahagialah orang yang miskin, segala macam gitu ya. Terus bawa sampai ke ya berbahagia orang yang lapar merasakan kebenaran, berbahagia orang yang murah hatinya, berbahagia orang suci hatinya karena melihat Allah, segala macam terus. Lalu perikop selanjutnya apa? Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pada saat kita tidak bahagia, apakah muka kita akan bercahaya? Coba. Pak Yusuf, kalau lagi nggak happy, mukanya gimana? Mukanya murung ya kan, nggak ada senyum gitu kan, udah butek ya gitu kan. Kita tambah nggak bahagia. Nah, terus kita yang di samping-sampingnya jadi ikutan butek gitu kan, jadi empet juga gitu kan. Nah, jadi pada saat di Matius 5 tadi, ya ucapan bahagia. Jadi kalau kita bahagia, maka kita otomatis akan menjadi garam. Ya, coba tadi di atas, di bawah tadi yang garam dan terang. Ya, naik. Ya. Atas lagi, terus. Ya, nih. Ya, misalnya kita ganti di sini ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, jadi kalau pada saat kita nggak bahagia, ya kan, ada gunanya nggak? Kalau kita jadi garam nih, kita nggak asin, kita nggak bahagia, gitu. Nggak ada gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Lanjut coba. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga ia menerangi semua orang dalam rumah itu. Ya. Jadi pada saat kita gak bahagia, tadi kan buta, ya kan, terus ya orang lihatnya juga, aduh, gak happy nih, gitu kan. Udah, ya kita gak bisa menjadi terang. Kita gak bisa menjadi garam. Padahal di ayat 16 katakan apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ternyata untuk kita menjadi saksi Tuhan, seperti tadi yang di awal itu ya, Injil Kerajaan Allah itu harus diberitakan ke ujung-ujung bumi, itu kan, ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Sudah itu baru tebak sudahnya. Itu tugas kita, dan ternyata tugasnya nggak susah-susah amat, saudara. Pertamanya apa kita? Harus bahagia. Coba lihat kanan kirinya. Udah bahagia belum? Coba. Ya, bahagia itu bukan berdasarkan dompetnya tebal ya. Wah, saya nggak bahagia tuh, Bu. Saya begini, Bu. Tapi kita harus istilahnya ya itu Tuhan izinkan semuanya kan. Pasti yang terbaik ya buat. Saya belajar tuh mau manage narkoba gitu. Ya. Bahagia kita hanya tadi pertama apa, saudara? Dalam Tuhan. Coba next. Ya. Lanjut ya. Jadi bahagia itu hanya didapatkan di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Lalu bahagia itu hanya didapatkan dengan bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita boleh menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Yuk, hari-hari kita memilih apa, saudara? Bahagia. Ya. Jangan pura-pura bahagia. Ya. Belajar untuk bahagia, belajar untuk kita bersandar sama Tuhan. Ya, walaupun mungkin belum penjualan belum ini ya Pak, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang Tuhan inginkan. Terus kita bisa bersaksi dengan apa? Dengan kita berbahagia. Pada saat kita bahagia, maka kita otomatis akan menjadi garam, akan menjadi terang. Ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya saudara. Jangan senyum-senyum sendiri, jangan. Itu nanti ditangkap masuk ke RSJ. Ya. Yuk kita hari-hari ini boleh memilih berbahagia. Coba, ada film sedikit. Ini start, jangan dijalan dulu. Ini seorang pelari sprinter terkenal, pemegang rekor dunia, namanya Usain Bolt. Ya. Terkadang hal kecil pun dapat menularkan kebahagiaan pada orang lain. Coba di play, bentar. Control.
Oke. Coba kanan kirinya. Ya, kita begini. Ini, kalau gini. Gini. Coba kanan kiri. Gini. Gini. Coba. Ya. Usain Bolt tadi begitu. Usain Bolt tadi ke orang yang di sekelilingnya dia tuh, yang kayak ball boy-nya, kan dia. Oh gitu. Semangka. Bahagia, tetap bahagia dalam Tuhan. Artinya, Pak Gum ada ini sedikit sebenarnya. Ya, saudara sedikit aja. Jadi ini firman disampaikan ya. Kalau kita sampai nggak bahagia, berarti dicuri iblis tuh, ya. Jadi jangan sampai. Jadi sekarang kita nggak usah ditanyakan nih kamu berbahagia apa enggak gitu ya. Bilang aja tiap hari saya berbahagia. Ya. Kenapa saudara? Karena ya dari 3 hal yang tadi itu ada satu yang dasar adalah bahwa kita ditebus oleh darah Yesus, saudara. Kalau itu nggak bisa buat kita bahagia, itu parah. Maksudnya gini, Tuhan udah tebus kita dengan darahnya, terus kita masih nggak bahagia, itu kayak Tuhan tuh sia-sia gitu, saudara. Ya, saudara. Jadi kita tahu bahwa kita orang yang berbahagia. Mau saya tanya, kamu berbahagia enggak? Saya berbahagia. Ya, kan dari 3 hal yang tadi juga karena Tuhan Yesus menebus dosa kita. Dan yang yang saya tahu ya saudara pasti ingat terus Mazmur 37 ayat 4 ya saudara ya. Ya saudara, kalau coba rata balik Mazmur 37 ayat 4 ya. Hafal nggak saudara? Enggak ya, saya sering sampai loh ya saudara ya. Mazmur 37 ayat 4 ya. Bergembiralah karena Tuhan ya. Mazmur ini boleh dipegang sih ayatnya saudara ya. Jadi Mazmur 37 ayat yang keempat ya. Ini berbahagia juga saudara ya. Jadi nah, saudara firman Tuhan katakan ini kecil banget sih ya. Kalau saudara bawa Alkitab, bawalah saudara ya. Tapi kalau ke gereja ya gitu saudara ya. Jadi firman Tuhan katakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingat hatimu saudara ya. Jadi kita nggak bisa gini saudara ya. So rohani terserah Tuhan, terserah enggak. Tuhan bilang terserah kamu. Ya, saudara. Tapi harus berbahagia ya saudara ya. Saya mau mobil baru gitu ya. Boleh aja gitu, tapi asal kamu berbahagia ya, bersuka cita karena Tuhan, maka kamu akan mendapatkan apa yang diinginkan hatimu. Amin saudara. Jadi mulai hari ini keluar dari tempat ini, tadi Pak Dian sudah sampaikan, kita harus jadi orang yang berbahagia ya. Dulu tuh ada tuh di gereja yang lama tuh ada lagu ya, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Saudara kita itu tahu dia bagian ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Kamu nggak tahu ya karena dari kecil Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Amin saudara. Jadi saudara keluar tempat ini saudara tahu saudara orang yang berbahagia. Jangan sampai saudara bilang nggak berbahagia karena apa? Karena itu menyakiti Tuhan. Ya dia sudah tebus dosa-dosa kita. Amin saudara. Masalah ada, ya saudara ya. Masalah ada, tapi tetap bergembira karena Tuhan. Kenapa ya? Nggak tahu ya. Oh nggak tahu ya. Nggak tahu kan? Iya kalau gitu yang udah usia-usia pasti tahu gitu deh. Ya saudara, jadi tetap berbahagia. Amin saudara. Amin. Ya berbahagia, amin. Amin saudara. Ya jadi bilang kiri kanannya, kamu berbahagia. Salah, saya berbahagia. 1, 2, 3. Berbahagia. Hari ini beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, sebelum saya tutup, coba kita akan tutup doa untuk firman pada pagi siang hari ini. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan.
Tuhan sudah selesai menyampaikan firman dengan kerinduanmu Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan jemaat di bawah perabatan boleh memiliki berbahagia. Karena mereka boleh tahu bahwa hidup mereka tadi ditebus oleh Engkau Tuhan. Mereka boleh hari-hari boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan boleh hari-hari Tuhan juga boleh Tuhan. Setiap anak-anakmu Tuhan boleh bersyukur. Dia boleh menjadi garam terang, boleh menjadi berkat bagi sekeliling yang merusak kehidupan mereka yang sudah diubahkan, yang tahu bahwa kehidupan mereka sudah ditebus dan mereka boleh berbahagia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kehidupan kami terus memuliakan nama-Mu, kehidupan kami terus Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan, kehidupan kami terus memancarkan akan terang-Mu, akan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih pakai seluruh rencana kehendak-Mu Tuhan di dalam sekolah, dalam studi Tuhan, dalam pekerjaan, dalam apapun perbuatan Tuhan, dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya walaupun saya di luar, tapi saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Baiklah, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita, hati kita, biarlah kita memberi dengan sukacita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kesempatan hari ini kami memuliakan, memuji nama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberi yang terbaik. Kuduskan hati kami, biarlah kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani pada hari ini, kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, Pak Dian, kepada worship leader dan pemusik, pendoa syafaat, pembaca Pentakosta ketiga dan Mazmur 91, multimedia dan sound system, guru sekolah minggu dan guru junior church. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Selamat ulang tahun di bulan Maret ini hanya kalian. Wah. Selamat ulang tahun hambanya besok ya. Kita akan diundang untuk doa sama-sama. Terima kasih. Kira udah dimakan. Makan di rumah masing-masing. Ya, diundang untuk berdoa bersama ya. Jadi kita tetap mendoakan yang berulang tahun di bulan Maret. Mungkin dari sini ada yang berulang tahun, silahkan melapor ke Bugem ya, supaya bisa dirayakan bersama-sama di tempat ini. Minggu depannya Pak, nggak apa-apa. Oke, di situ ada tertulis rekening persembahan, persepuluhan, persembahan diakonia dan penginjilan dan misi. Silakan Bapak Ibu bisa mencatat atau screenshot atau mungkin sudah terdaftar. Mari kita memberikan sesuai dengan Tuhan taruh di hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil bagian di dalam doa bersama bangsa-bangsa dan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu jam 14 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Password dan meeting ID-nya akan dibagi di grup. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur kami dapat beribadah bersama. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semua karena Engkau berikan kami waktu untuk kami mau belajar dan terus belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah di tempat ini. Kami menyerahkan juga Tuhan kehidupan kami, aktivitas kami seminggu ke depannya. Biarlah Tuhan Engkau pimpin kami agar kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami akan pulang. Sebelumnya kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu Bapa. Saudara, mari kita berdoa buat persembahan sudah kita tabur. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat setiap persembahan yang kami tabur ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan. Berkat 10 kali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan Yesus. Buat siap ya Tuhan sudah memberi ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan persembahan ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami dapat boleh beribadah secara onsite ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucap syukur padamu ya Tuhan. Dan saja kami akan
kembali ya Tuhan, pulang ya Tuhan ke rumah kami ya Tuhan, dengan bahagia Tuhan kami akan terima berkat yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita dari depan Tuhan Yesus. Kita percaya untuk kita angkat tangan Tuhan, turun tangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam putranya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, membuat kita mengingat kebaikan Tuhan, membuat kita menjadi bahagia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.